Oke, selamat malam kepada Anda semua peminat-peminat rancangan horror story. Malam ini saya akan berkongsi pengalaman yang telah Anda kirimkan kepada saya. Oke, pada malam hari ini kita akan bercerita kisah yang telah Anda kongsikan. Dan kisah ini dikongsikan oleh seseorang yang bernama Yuda, yang bertajuk Teror Pocong Penunggu Kamar Mandi. Tanpa berlengah lagi, mari kita dengarkan cerita beliau. Nama saya Yuda. Kejadiannya baru kemarin dan sampai sekarang masih kejadian. Awalnya waktu saya pindah ke rumah kontrakan baru, tempatnya di kota B. 2 hari pertama semua masih normal dan nggak ada kejadian apa-apa. Kata orang di sekitar situ, dulu rumah ini pernah ada orang bunuh diri. Saya juga baru tahu ceritanya kemarin. Awal kejadian kemarin malam, tepatnya jam 11.23 PM. Waktu itu saya kebangun karena mau ke kamar mandi. Nah, di dekat kamar mandi itu ada lorong yang menghubungkan rumah kontrakan dengan yang punya rumah ini. Dan cuma dikasih pintu buat batas. Waktu saya masuk ke kamar mandi, saya merasa ada yang lihatin saya dari belakang. Karena sudah malam, pintu kamar mandinya nggak saya tutup. Hehehe. Waktu saya lihat nggak ada siapa-siapa. Karena takut, saya langsung lari ke kamar tidur. Tapi entah kenapa malam itu saya nggak bisa tidur. Saya ngerasa kayak ada orang yang tidur di belakang saya. Padahal pintu kamar sudah saya kunci. Saat saya nggak ada orang, saat saya lihat nggak ada orang, saya juga cek di bawah kolong tempat tidur, juga nggak ada. Jam 00.41, saya masih nggak bisa tidur. Saya mutusin buat bikin minuman hangat. Namun saat saya buka pintu kamar, tiba-tiba di depan saya ada sesosok pocong dengan kain kafan kotor berdiri di depan pintu kamar saya dan membelakangi saya. Lanjut, saya cuma bisa menutup mata saya. Saat saya membuka mata, saya serasa mati tegang. Wajah pocong itu cuma berjarak kira-kira 10 cm dari muka saya. Dengan wajah hancur, dari hidungnya keluar darah sama nanah yang baunya busuk banget. Saya sampai mau muntah waktu itu. Tatapan matanya tajam banget, seakan dia marah kalau saya sudah lihat dia. Dan saya sudah nggak ingat apa-apa lagi. Waktu saya bangun, tahu-tahu sudah pagi. Ternyata semalam saya pingsan. Dan anehnya, saya kebangun di dalam kamar mandi. Sebelumnya, terima kasih. Cerita ini masih belum selesai. Dan semoga saja malam ini teror terakhir hantu pocong.
Oke, itu saja pengalaman yang telah dikirimkan oleh Yuda kepada saya. Bagi siapa-siapa dan bagi Anda yang mempunyai pengalaman horor, pengalaman misteri yang terjadi kepada Anda sendiri ataupun keluarga, jiran maupun rakan, Anda boleh berkongsikan kepada saya ke email saya wilsonrobi662@gmail.com atau ke Facebook saya Robi Wilson, ataupun Anda boleh berkongsikan voice note kepada saya di WhatsApp, ataupun Anda boleh message di WhatsApp saya yang bernombor 014 286 0082, dan Anda boleh berkongsikan pengalaman Anda kepada saya. Tetapi ingat, jangan terlalu panjang. Kalau boleh, sebaik-baiknya Anda ringkaskan supaya saya lebih faham dan tidak terlalu panjang untuk dibacakan. Saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan Anda supaya like, komen, dan share, dan juga jangan lupa subscribe. Dan Anda tak perlu bayar, percuma. Subscribe untuk percuma, gratis. Jangan risau. Dan jangan lupa tombol loceng di bawah supaya Anda tidak ketinggalan video ataupun cerita horor seterusnya dari saya. Sekian, terima kasih kepada Anda yang sudah mendengar kisah pengalaman cerita horor yang saya kongsikan kepada Anda. Akhir kata dari saya, jangan takut kepada makhluk halus ataupun hantu, kerana derajat kita lebih tinggi dari mereka.